Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini. Sebelum kita beribadah, kita akan menyaksikan bersama-sama warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hari Selasa ini akan diadakan kembali kuat, yaitu kupas Alkitab yang akan dimulai pada pukul 7:30 malam. Acara kuat kali ini akan membahas akan kitab Yosua. Supaya kita tahu apa keunikan daripada kitab Yosua. Mohon Bapak Ibu bisa menghadirinya dan mengikutinya. Kemudian yang kedua, juga ikutilah acara persekutuan doa malam hari Kamis yang akan dimulai pada jam 7 malam. Biarlah kita bisa bersama-sama juga memuji Tuhan dan berdoa dalam persekutuan doa ini. Dan yang ketiga, juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di dalam acara seminar parenting yang akan dibawakan oleh Ibu Charlotte dalam bentuk talk show dengan tema menjaga kesehatan mental anak di masa new normal. Dan itu akan diadakan pada tanggal 10 Oktober jam 4 sore. Mohon akan kehadirannya dan segera mendaftarkan diri. Dan sekarang mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki akan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali meresponi akan panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dengan penuh anugerah Tuhan dan kasih setia-Nya yang besar, kita datang dengan sikap penyembahan. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mazmur nomor 89 ayat 2 dan ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setia Tuhan tak lekang oleh waktu. Tiada berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Nya sempurna. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Besar setiamu Tuhan. Berlimpahlah tiada
akan besarnya setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama pagi hari ini, pada hari ini, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan pelanggaran. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa besar kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa ada buat kami. Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini Bapa, di dalam peribadahan kami datang di hadapan Tuhan. Ketika kami menyadari akan kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami menyadari akan sikap hidup kami yang tidak begitu setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah banyak bersalah. Baik itu dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ada begitu banyak kegagalan-kegagalan yang kami alami di dalam kami menjalankan akan perintah Tuhan dan panggilan kami selaku orang percaya. Bahkan kerap juga Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi pergumulan, kerap kali kami mengalami kelemahan iman di dalam Tuhan. Hati kami bimbang. Bahkan kami bergantung, mengharapkan akan pertolongan kepada sesama kami tanpa kami mengharapkan pertolongan pertama-tama kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Bapa, yang apabila kami kedapatan tidak berlaku setia ini di hadapan Tuhan. Dan kami memohon kepadamu Bapa, kiranya di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahkan di dalam hidup kami senantiasa menaruh akan pengharapan sejati kami satu-satunya hanya di dalam Engkau. Dan kami berdoa, mampukanlah kami Bapa, sehingga sungguh dari hari ke hari kami mengalami pembaharuan budi, sehingga hidup kami sama seperti Engkau menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebagaimana berita pengampunan Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan isi perkataan Allah dalam firman-Nya ini, maka setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran kepada Allah, syukur kepada Allah. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai pedoman kehidupan kita seterusnya di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan hendaklah kita senantiasa sabar di dalam pengharapan, bertekun di dalam doa. Karena dialah kebenaran, dialah kehidupan yang berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Tuhan. Bukan
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur kepadamu. Kau boleh kembali ya Tuhan mengumpulkan kami untuk beribadah, datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami mohon sekali lagi, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami diberikan pencerahan, pengertian oleh Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan firman Tuhan. Berikan ketenangan kepada kami, dan berikan juga urapan-Mu, berkat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Mari kita membuka Bapak Ibu dan Saudara kasih Allah Tuhan. Firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebagai dasar akan perenungan kita pada hari ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Namun kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah tentunya mendengar pepatah. Kalau ditanya hidup ini apa, ada pepatah, mungkin ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bagi anak Tuhan, hidup ini bukan sekedar perjuangan. Bukan hanya berjuang untuk mencapai kesuksesan. Bukan hanya untuk berjuang untuk mencapai karier yang lebih baik. Bukan hanya berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus selalu juga menyadari dan harus menjadi moto dalam hidup kita bahwa hidup kita selama di dunia ini sebagai orang-orang yang percaya adalah sebuah peperangan rohani. Warren Wiersbe, seorang penafsir, seorang pengkhotbah juga, dia pernah mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu ada di dalam peperangan. Tetapi dia tidak hanya berhenti di situ. Dia memberikan sebuah dorongan, kekuatan, pengharapan bagi kita. Yang mana kita sedang dalam peperangan itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan, anak Tuhan itu memang berperang di dalam peperangan rohani. Tetapi berperang dari titik kemenangan. Ini yang menjadi pengharapan kita. Tetapi satu sisi kita harus tetap ingat Bapak Ibu. Memang hidup kita itu ada di dalam peperangan rohani. Sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Paulus di dalam ayat yang baru saja kita baca. Di mana Efesus 6 ayat 10 sampai 20 memang merupakan bagian nasihat Paulus. Bagian akhir di dalam surat Efesus yang dia tulis untuk jemaat Efesus itu. Nasihatnya yaitu untuk mengingatkan bahwa kehidupan mereka itu ada dalam peperangan rohani. Oleh karena itu Paulus mengatakan dengan tegas supaya mereka hidup harus kuat. Bukan hanya harus kuat, tapi menggenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi supaya bisa menang. Karena apa? Karena hidup kita selama di dunia ini, musuh kita itu bukan yang kelihatan. Tapi kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Maka Paulus memakai istilah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu udara, roh-roh yang jahat di udara. Dan di ayat yang sebelumnya dia juga mengatakan supaya kita kuat dan waspada, berhati-hati.
terhadap tipu muslihat iblis. Berarti jelas ini hal yang harus selalu kita sadari Bapak Ibu. Namun kalau kita mau jujur, justru ini yang seringkali kita abaikan, kita remehkan. Bahwa hidup kita itu seolah-olah adalah satu hidup yang tidak ada persoalan. Tapi kita sebenarnya hidup di dalam peperangan rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu Paulus selanjutnya dia memberikan sesuatu nasihat yang lebih konkret lagi. Bagaimana kita benar-benar supaya bisa bertahan menghadapi akan musuh-musuh rohani ini. Tetapi juga sekaligus bisa berkemenangan. Dalam ayat 13 sampai 17 Paulus mengatakan demikian Bapak Ibu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Untuk melawan akan musuh kita dalam peperangan ini. Dikatakan supaya kita mengambil perlengkapan seluruh senjata Allah. Kemudian dia lanjutkan jadi berdirilah tetap. Berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di sini Paulus mengingatkan dan terus mendorong kita sebagai orang-orang percaya. Dan secara khusus pada waktu itu jemaat Efesus. Supaya dalam peperangan itu mereka bukan hanya siap menghadapi. Bukan hanya bisa bertahan. Tapi supaya bisa berkemenangan. Dan hal ini menolong, mengingatkan kita. Bahwa dalam peperangan itu kita juga harus menjadi seorang pemenang. Kita harus menang dalam peperangan menghadapi peperangan rohani ini. Dengan cara apa? Berdirilah tegap. Berdirilah tegap ini adalah satu istilah yang bisa dimengerti. Yaitu bersiap sedia. Di dalam apa? Di dalam peperangan. Sebagai seorang pasukan yang sigap, yang selalu siap, yang tidak pernah terlena, yang tidak pernah tertidur. Siap untuk apa? Berperang. Bukan hanya siap berjaga-jaga. Tapi siap juga sekaligus berjaga-jaga dan siap menghadapi peperangan. Itu yang diungkapkan dalam ayat 14 yang bagian A. Dan ditambahkan oleh Paulus juga tetap ambil secara konkret. Gunakan maksudnya. Pakailah yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja itu dia ungkapkan dengan memakai metafora. Memakai gambaran yaitu semacam baju daripada prajurit Romawi. Yaitu apa? Ikat pinggang kebenaran. Baju zirah akan keadilan. Yaitu kasut untuk memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah kita diingatkan. Selain kita ada dalam peperangan rohani. Kita harus berkemenangan. Dengan cara bagaimana? Harus kita siap sedia, berwaspada, sadar tentunya. Hidup kita ada di dalam peperangan rohani. Harus siap dengan melalui pertama adalah kesadaran kita bahwa kita ada dalam peperangan rohani. Apa yang harus kita sadari pertama-tama adalah yaitu kita berperang dengan diri kita sendiri. Sebetulnya musuh yang terbesar bukankah adalah kita sendiri. Dan kalau kita tidak sadar bahwa musuh kita yang terbesar adalah diri sendiri. Disitulah maka iblis itu bisa memakai segala kelemahan kita. Untuk menjerat kita. Untuk menjadi orang yang akhirnya kalah dalam peperangan rohani ini. Karena iblis itu hanya bertujuan satu. Membawa setiap kita orang percaya. Untuk boleh menjauhi Tuhan. Membawa kita orang percaya. Untuk jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita selalu waspada. Dengan selalu menyadari kelemahan-kelemahan kita. Itu yang kita harus waspadai. Setiap kita sadar atau tidak sadar. Harus kita berani mengaku dengan jujur. Bahwa setiap kita memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang mudah menjerat kita. Untuk jatuh di dalam dosa.
Ada yang mungkin di antara kita yang kelemahannya adalah di uang. Yang ada juga mungkin kelemahannya di masalah popularitas. Yang ada kelemahannya adalah di dalam pengakuan. Butuh pengakuan. Ada yang mungkin kelemahan di antara kita yang kelemahannya adalah kelemahan di dalam seks. Pornografi, wanita, perselingkuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari itu kita terus sadari terlebih dahulu. Sehingga kita boleh siap berjaga-jaga, kita ini sedang ada musuh di luar diri kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Musuh di luar diri kita yang tidak kelihatan. Yaitu kuasa iblis. Dengan segala strateginya siap menjerat akan saya dan Bapak Ibu sekalian. Untuk bisa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang dalam surat Efesus ini dikatakan iblis. Musuh-musuh kita di udara. Dan itu menjadi realita yang juga kita harus sadari. Bahwa iblis itu ada. Hadir di tengah dunia yang berdosa ini. Bersama kita anak-anak Tuhan. Dan kita tidak hidup di dalam satu ruang yang kosong. Kita hidup di dalam satu ruang di mana kita juga sedang dalam peperangan rohani. Ada musuh-musuh di sekitar kita. Selain juga diri kita sendiri. Yaitu kedagingan kita. Hidup kita yang lama. Itu kita juga harus perangi Bapak Ibu. Yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita nasihat daripada Paulus ini mengatakan berdirilah tegap. Siap sedialah untuk berperang. Dan gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Namun dalam nasihat Paulus. Cuma untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Dia tidak punya berhenti di situ. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam peperangan rohani ini yaitu doa Bapak Ibu. Doa itu begitu penting. Doa itu menjadi sesuatu yang harus juga menjadi bagian yang harus terus menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana yang Paulus juga katakan di dalam firman-Nya yaitu dalam Efesus ayat yang ke-18. Dia berkata demikian dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, disinilah maksud juga dari tema yang kita angkat pada ibadah hari ini. Yaitu berperang di tempat yang tersembunyi. Doa itu penting. Dengan doa itu juga kita sedang berperang dalam peperangan rohani. Tapi kita berdoanya di mana? Berdoa tidak selalu ditunjukkan kepada orang. Kita bisa berperang dalam peperangan rohani ini. Berdoa di dalam kamar kita. Berdoa di satu ruangan yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Dan berapa banyak prajurit-prajurit doa di muka bumi ini. Yang tidak diekspos. Yang tidak kelihatan. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit doa. Sehingga berapa banyak juga hamba-hamba Tuhan yang boleh tetap terus bertahan dan dipakai oleh Tuhan. Karena juga doa-doa mereka. Itulah sebabnya mari kita juga menjadi prajurit-prajurit daripada Tuhan. Berperang di tempat yang tersembunyi melalui doa-doa kita. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan kita juga boleh berdoa bersama-sama. Berdoa, mungkin ada orang yang lihat kita sedang berdoa. Ada acara misalnya, doa untuk Indonesia, doa syafaat bersama. Tidak masalah. Tapi intinya berdoa itu bukan cuma selalu berdasarkan doa yang harus dilihat oleh orang. Tidak selalu pengertiannya berdoa itu berarti berdoa harus berkumpul dengan banyak orang. Tidak selalu. Selama ada kesempatan kita juga bisa berkumpul bersama-sama berdoa. Juga itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi intinya adalah di sini ketika kita berdoa terlebih lagi. Ini mengingatkan kepada kita. Yaitu berdoa itu tidak harus selalu menunggu dengan banyaknya orang. Tapi dimulai dari mana? Ketika ada satu kelompok prajurit doa. Itu akan penuh kuasa. Prajurit doa yang penuh dengan doa yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh dia memiliki hati yang mau berdoa. Maka kita berperang di tempat yang tak tersembunyi. Itu adalah mengacu kepada
bagaimana dengan doa kita secara pribadi. Di dalam menghadapi peperangan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di sini sekali lagi Paulus menekankan betapa pentingnya doa itu. Dan yang menarik adalah apa Bapak Ibu? Kata berdoa dan berjaga-jagalah. Di dalam ayat yang ke-18 tadi, itu adalah merupakan penjelasan sebagai cara bagaimana supaya orang-orang percaya di dalam menghadapi akan peperangan rohani ini, supaya mereka bisa berdiri tegap. Yang diungkapkan dalam ayat 14 tadi. Supaya benar-benar dia siap berperang. Caranya gimana? Yaitu dengan kekuatan doa. Dengan terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan juga itu sebagai cara untuk bagaimana menggunakan senjata-senjata Allah itu menjadi efektif. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa, dengan berdoa itu kita bukan hanya sekali lagi dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa itu bukan sekedar kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dengan doa itu, doa akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk Tuhan mencurahkan kuasanya. Sehingga dengan demikian, dengan berdoa itulah maka ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang boleh menopang hidup setiap anak Tuhan untuk boleh tetap berdiri tegap, bersiap siaga dalam menghadapi peperangan. Dan juga ketika kita menggunakan akan seluruh perlengkapan senjata Allah tadi, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan akan pemberitaan Injil, menyatakan tentang iman, dan juga tetap terus kita kuat di dalam anugerah keselamatan kita. Kita perlu terus berdoa. Dan supaya memang dalam Tuhan, di mana Tuhan mencurahkan akan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita boleh tetap terus mengingat bahwa keselamatan itu adalah jaminan hidup kita. Sehingga kita boleh bertahan terus. Sehingga kita tidak mudah goyah iman kita. Sehingga kita tidak mudah dikaburkan. Tidak mudah digoyahkan iman kita. Sehingga kita tetap beriman teguh hanya kepada Yesus Kristus. Kemudian kita bisa juga menggunakan dengan efektif. Bagaimana kita boleh hidup terus di dalam firman dan memberitakan firman. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ini merupakan sesuatu bagian yang begitu penting untuk kita selalu ingat bahwa doa itu penting di dalam peperangan rohani ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang pemimpin sebuah gereja yang sedang mengadakan perjalanan. Dia naik pesawat dan ketika dia di pesawat, Saudara, Bapak ini bernama Steve. Bapak Steve ini ketika di pesawat, di sebelahnya ternyata ada 2 orang pria yang usianya kurang lebih 50 tahunan. Dia perhatikan 2 pria ini dan 2 pria ini dia perhatikan sedang membolak-balik kartu. Dan mulutnya itu sedang berkomat-kamit. Lalu Bapak Steve ini mau mengajak ngobrol, dia tunggu sebentar sampai nanti ada kesempatan ngobrol, nanti dia akan tanya 2 pria ini sedang melakukan apa. Kemudian setelah dia ada kesempatan ngobrol, dia kemudian bertanya kepada 2 pria ini. Pria yang usia 50-an, Bapak tadi Bapak saya lihat rasanya Bapak sedang menghafal sesuatu. Kemudian Bapak ini menjawab, oh tidak, saya tidak menghafal sesuatu. Tapi saya sedang berdoa. Pak Steve juga cukup surprise. Oh berdoa ya Pak. Iya, saya juga percaya Pak dengan kuasa doa. Saya juga melakukan doa Pak. Saya berdoa. Oh iya, nah saya berdoa. Saat ini sedang menjalankan satu tugas khusus. Oh, tugas apa Pak? Boleh tahu enggak? Ya, saya sedang berdoa dengan menjalankan tugas khusus. Saya berdoa untuk kejatuhan para pendeta-pendeta Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini paling tidak menyentakkan Bapak Steve. Dan kisah ini juga menyentakkan kita semua, bukan? Ternyata di luar sana
Ada orang-orang yang dipakai oleh anasir-anasir jahat ini. Dengan hati yang punya niat-niat yang memang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka ternyata juga berjuang. Dan mereka sadar perjuangan mereka juga perlu doa. Doa untuk apa? Menjatuhkan para hamba-hamba Tuhan. Nah maka sebaliknya seharusnya kita sadar bukan inilah arena kita. Ketika kita hidup di dunia ini sedang dalam peperangan rohani. Maka itu Paulus tadi mengatakan. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah dengan tekun. Dan doakan untuk semua orang kudus. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan perlu kita berdoa. Untuk hamba-hamba Tuhan. Kita juga perlu berdoa. Tentunya selain itu juga untuk diri sendiri. Hidup kita ini sedang ada di dalam peperangan rohani. Doakan untuk para misionaris. Supaya mereka boleh terus dikuatkan oleh Tuhan iman mereka. Bahkan mereka tetap boleh diberikan oleh Tuhan akan hikmat untuk boleh terus menjalankan akan tugas pelayanannya. Oleh karena itu mari kita terus memeriksa diri kita. Sudahkah kita mendoakan juga saudara seiman kita. Selain kita mendoakan diri kita sendiri. Maka pertanyaan yang paling awal adalah sebelum kita boleh berdampak kepada orang lain. Berdampak bagi orang lain. Mari kita terlebih dahulu periksa. Apakah untuk diri kita sendiri sudah sadar bahwa hidup kita ada dalam peperangan rohani. Dan salah satu peperangan rohani itu juga adalah apa? Ketekunan dalam berdoa. Untuk tekun berdoa. Itu sebuah peperangan rohani saudara. Artinya apa? Tidak mudah bukan ketika kita mau bertekun di dalam doa. Itu juga peperangan rohani. Untuk setia bersaat teduh itu juga peperangan rohani. Untuk setia dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan itu peperangan rohani. Lalu kita melawannya dengan apa? Selain tadi tetap siap sedia sadar itulah peperangan rohani dalam hidupku. Tetap juga berdoalah di hadapan Tuhan. Minta kekuatan. Selain juga tadi seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Doa itu begitu penting. Mari kita tekun berdoa. Sesuai dengan tema daripada gereja kita. Pada tahun ini. Tekun berdoa dan hidup di dalam firman. Dengan dua hal itulah maka kita akan dimampukan. Dikuatkan untuk bertahan dalam peperangan rohani ini. Dan akhirnya juga boleh mengalami kemenangan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa itu adalah hal yang sangat penting. Bagi kita untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Dalam menjalani hidup dan misi Allah dengan berkemenangan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk bisa bertekun di dalam doa. Karena ini adalah peperangan rohani. Selanjutnya saudara, Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ. Akhirnya Paulus juga mohon kepada jemaat Efesus supaya juga berdoa bagi dirinya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 19 dan 20. Yang mengatakan demikian. Juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan. Paulus minta supaya didoakan. Tapi bukan cuma berdoa untuk supaya dia dikuatkan. Untuk imannya. Tetapi juga tentunya kita tahu. Bahwa kehidupan Paulus ketika dia minta supaya didoakan. Juga otomatis itu berkaitan dengan panggilannya. Otomatis juga berkaitan dengan tujuan hidupnya. Dan kita tahu tujuan hidup, panggilan hidup Paulus. Tidak bisa lepas daripada memberitakan Injil Tuhan. Dan pada waktu dia meminta doa ini kepada jemaat Efesus. Dia sedang berada di penjara. Juga oleh karena memberitakan Injil. Bapak. Maka surat Efesus ini dikategorikan sebagai salah satu daripada
surat-surat penjara. Yang artinya ditulis oleh Paulus waktu Paulus ada di penjara karena dia memberitakan Injil. Dan itu yang dia mohon kepada jemaat Efesus supaya juga didoakan. Maka di sini kita belajar satu lagi, satu prinsip yang harus mengingatkan kita. Bukan hidup ini saja peperangan rohani, maka termasuk di dalamnya adalah ketika kita menjalankan misi Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, itu juga peperangan rohani. Ketika kita memberitakan Injil itu peperangan rohani. Peperangan rohani terhadap apa, saudara? Paulus di dalam doanya, yang pertama dia meminta supaya diberikan perkataan yang benar. Maka saudara, peperangan rohaninya adalah apa? Yaitu kesalahan dalam memberitakan Injil. Artinya adalah apa? Dalam kesalahan memberitakan Injil itu kita berperang. Di dalam memberitakan Injil itu kita berperang dengan cara kita. Seringkali cara kita adalah salah. Kita berperang itu dengan apa? Selain cara kita. Yaitu dengan isi yang kita beritakan. Seringkali menyatakan isi yang salah. Secara cara yang salah tentunya jangan sampai kita dengan semangat memberitakan Injil. Tapi cara kita tidak elok. Cara kita menjelekkan akan iman kepercayaan yang lain. Tugas kita adalah memberitakan berita sukacita Injil Tuhan. Bukan untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk menjelek-jelekan daripada iman kepercayaan atau agama lain. Kita hanya memberitakan Yesus Kristus yang mati. Untuk menebus dosa manusia. Dan bangkit dari kematian. Dia adalah Allah yang hidup yang sudah mengalahkan kematian itu. Yang dapat dipercaya untuk menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Membawa manusia yang percaya, bertobat kepadanya. Itu beroleh hidup kekal. Dan keselamatan yang kekal itu tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang Paulus minta. Supaya caranya dia bijaksana. Ketika dia masih di penjara. Supaya dia juga berani tetap untuk bisa memberitakan Injil. Dengan cara yang baik, cara yang bijaksana. Dan bukan itu saja, tetapi juga cara dan isi yang benar. Isi itu adalah apa? Isi daripada berita Injilnya. Yaitu harus Injil yang benar. Dan hari-hari akhir ini, saudara, di media sosial telah muncul banyak, sekarang kalau lihat di YouTube dan lain sebagainya. Saudara, supaya kita tidak bingung, banyak ajaran-ajaran juga yang muncul mulai. Ajaran-ajaran mengenai Kristus yang salah. Berkaitan dengan Allah Tritunggal. Tentunya berkaitan juga dengan Tuhan Yesus. Karena Allah Tritunggal sekarang yang baru muncul dan ini menjadi viral adalah konsep oneness. Artinya apa? Yesus itu ya Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Yesus. Berarti Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang sama. Demikian juga Bapa. Jadi Allah Tritunggal itu bukan 3 pribadi. Tapi hanya 3 penampakan. 3 penyataan yang berbeda. PL perjanjian lama Bapa, perjanjian baru yaitu Yesus. Untuk zaman sekarang itu Roh Kudus. Satu, hanya satu. Apanya? Ya satu pribadinya. Tuhan itu cuma satu. Tapi bukan 3 pribadi. Sedangkan Allah Tritunggal yang kita pahami dan dikatakan oleh Alkitab itu satu. Apanya yang satu? Yaitu hakikatnya. Tetapi 3 itu apanya? Yaitu pribadinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka jikalau ini keliru, maka pemahaman kita memberitakan tentang Yesus juga keliru. Karena Yesus sebenarnya tidak sama dengan Bapa. Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Dan yang datang menjadi manusia itu memang Allah. Karena Yesus juga adalah Allah. Sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tapi yang turun untuk menebus dosa manusia itu bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, maka dengan adanya hal-hal ini, mari kita terus minta kepada Tuhan. Doa, jaga hati kita. Dan doa, juga itu merupakan peperangan rohani tadi saya katakan. Untuk belajar firman yang baik-baik, itu juga peperangan rohani. Maka mari kita belajar firman yang baik-baik. Supaya kita tidak mudah dikoyakan. Tidak mudah iman kita menjadi lemah. Tidak mudah iman kita akhirnya digeser. Sehingga berapa banyak juga berita sekarang yang di media sosial diekspos. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Kristen. Dengan mudahnya dia beralih iman kepercayaan. Dan ironisnya adalah mereka akhirnya menjelek-jelekkan iman Kristen. Tetapi penjelasannya tidak masuk akal. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kenapa mereka begitu mudah? Karena saya percaya mereka tidak sungguh-sungguh.
tidak sungguh-sungguh dan mendalam belajar akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus belajar firman Tuhan dan berdoa untuk boleh menjaga akan iman kita. Selain kita juga tidak mudah nanti dikalahkan dalam peperangan rohani ini, mudah jatuh dalam dosa. Karena kita kuat di dalam firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang kedua permohonan Paulus yang terakhir adalah apa? Supaya dia diberikan keberanian. Maka dalam peperangan rohani ini, pemberitaan Injil itu perlu kita terus berdoa supaya dalam pemberitaan Injil itu tidak kehilangan keberanian di dalam memberitakan Injil. Pemberitaan Injil pada peperangan rohani. Karena apa? Berperang dengan diri yang kehilangan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan di sini diingatkan oleh Paulus supaya kita tetap boleh memiliki hati yang berani untuk memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita melihat mengapa begitu jarang orang Kristen itu memiliki hati yang begitu rindu memberitakan Injil. Maka banyak justru orang Kristen yang enggan memberitakan Injil. Ya mungkin penyebabnya adalah karena kesalah pengertian keyakinan. Karena bagi mereka keyakinan Injil itu hanya sebagai salah satu jalan. Sehingga bukan sebagai sesuatu yang penting. Sebagai sesuatu yang harus diberitakan. Karena tanpa hal ini, tanpa Injil, maka manusia akan kehilangan pengharapan. Sebagaimana kita menawarkan satu produk tanpa keyakinan bahwa produk inilah yang bisa memberikan kita hal yang baik. Demikian juga ketika kita memberitakan satu hal yang begitu penting, begitu berharga bagi kita. Maka kita akan terus menggebu-gebu untuk memberitakannya. Jika di dalam satu kebakaran satu rumah, atau saya kalau nonton film, ketika ada seorang terjebak, tidak ada lagi jalan keluar, tiba-tiba lihat sesuatu, ada jalan keluar, maka semua yang ada di situ pasti diajak, ada jalan keluar, ayo ikut itu satu jalan keluar. Maka semangat pembelajaran akan membawa setiap orang yang ada di sekitarnya itu untuk menuju ke jalan keluar itu ketika mereka terjebak. Kecuali orang itu adalah orang yang jahat hatinya. Maka dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka itu mari kita juga dipenuhi oleh kasih. Sehingga kita juga mau untuk boleh mau memberitakan Injil ini. Dengan apa? Juga berdoa. Berdoa dulu dengan diri sendiri. Supaya kita diberikan hati untuk mau terus mendoakan jiwa-jiwa yang tersesat ini. Dan mungkin juga dalam memberitakan Injil ini, mungkin kita terlalu dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Takut salah mungkin, ya itu masih kita bisa hargai. Atau bahkan mungkin takutnya itu takut resiko. Ini yang kebanyakan. Takut resiko. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, ada satu kisah, saya akan akhiri ini dengan satu kisah singkat saja. Kisah dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang saat ini dia melayani Tuhan. Sebelum jadi pendeta, dia punya sahabat. Waktu dia masih kuliah di Fakultas Hukum di Pariangan. Sahabat. Kemudian sahabatnya ini akhirnya dia bekerja, memilih pekerjaan menjadi notaris di bidang hukum. Tetapi bapak ini akhirnya mengambil keputusan untuk sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Menjadi pendeta. Dan setiap dia ada pelayanan di kota di mana temannya ini menjadi notaris itu ada di situ. Dia selalu menginap di situ. Menginap di situ. Dan akhirnya terus menginap dan sampai kurang lebih 11 tahun. Dan satu saat ketika dia berkhotbah lagi di kota itu. Setelah sekian tahun dia bertemu kemudian dia berkhotbah di kota itu. Dia menginap lagi di rumah itu. Ketika menginap dan tahu bahwa pendeta ini akan datang. Temannya langsung berkata, aku jemput kamu di bandara. Dijemputlah pendeta ini. Di bandara oleh sang notaris ini. Dijemput, bagaimana kabarmu, baik, wah kamu semakin sukses ya. Iya, notaris ini juga diberkati selalu luar biasa. Dia menjadi notaris yang sukses. Lalu dia di tengah-tengah dia ketika mengemudikan dia berkata, aku mau kasih tahu ya. Aku sudah jadi orang Kristen loh. Waduh, dia kaget. Dulunya itu dia berteman, dia bukan orang Kristen memang sejak awalnya. Loh, gimana kamu kok bisa jadi orang Kristen?
Nanti sampai di rumah ketika kita makan malam, saya makan malam baru aku akan ceritakan. Setelah tibalah saatnya dia sampai di rumah makan malam dan selesai makan malam. Kemudian ngobrol lah mereka berdua. Dan ternyata pendeta ini tanya lagi penasaran. Coba ceritain bagaimana kamu bisa jadi orang Kristen. Oke, sebelum aku cerita aku mau tanya dulu ya kepada kamu. Bolehkah? Boleh, silakan tanya. Kamu kan selama ini bersahabat dengan aku. Kamu selama ini juga tidur di rumahku seringkali. Tapi kenapa kau tidak pernah menceritakan kepadaku kalau Yesus itu satu-satunya juru selamat? Kamu kejam, kamu jahat. Kamu tidak pernah memberitakan yang berharga bagi hidupku. Saudaraku, lalu pendeta ini meneteskan air mata. Oh Tuhan, ampuni saya. Saya terlalu takut. Saya terlalu tidak enak menyinggung perasaannya. Saya tidak pernah menceritakan tentang Yesus. Jadi selama persahabatannya itu sekian tahun. Memang satu hal yang tidak pernah pendeta ini katakan. Yaitu tentang Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia berdosa. Maka dia tertempelak. Dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Pak, saya tidak bisa beritakan Injil, Pak. Itu akan terus kita akan bisa belajari. Yang penting adalah apa? Kesadaran, kemauan untuk boleh terus kita menyayangi, mencintai, memperhatikan jiwa-jiwa yang tersesat. Yang perlu Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi mereka. Bapak Ibu, biarlah kita terus berdoa di dalam diri kita. Untuk diri kita supaya kita juga boleh menang dalam peperangan rohani ini. Termasuk dalam menjalankan misi Allah dan berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Berdoa untuk hamba Tuhan, para misionaris supaya mereka boleh tetap dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon akan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, mohon ampun kepadamu. Jikalau selama ini kami tidak pernah Tuhan memiliki kepekaan untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat itu sebagai satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak pernah berdoa untuk mereka. Baik itu famili kami, baik itu teman-teman dekat kami. Ampuni kami Tuhan dan ampuni pula kami kalau kami tidak pernah juga mengingat akan hamba-hambamu yang kau utus untuk memberitakan Injil. Tidak pernah berdoa bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami. Biarlah kami terus semakin hari di hari-hari ke depan untuk belajar, untuk tetap terus tekun berdoa. Baik itu dalam menghadapi peperangan rohani maupun kami berdoa juga untuk pekerjaan misi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dan berikan kepada kami terus kesadaran itu supaya kami tetap menjadi umat Tuhan yang tekun berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi dan kekuatan di dalam hidup. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja. Kita menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bertekun di dalam doa, di dalam relasi kami kepadamu. Sehingga sungguh Tuhan, kami selalu dan senantiasa mendapatkan dan merasakan akan kekuatan di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini Bapa, kami tak henti-hentinya berdoa untuk pergumulan setiap kami, pergumulan akan bangsa kami, bahkan untuk pergumulan akan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Menghadapi akan pandemi yang semakin meningkat ini Bapa. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau anugerahkan kami senantiasa kesehatan. Engkau berikan kami sukacita damai sejahtera Bapa. Bahkan juga Tuhan di tengah-tengah tekanan hidup yang kami alami. Di dalam pergumulan kami, di dalam problema yang kami rasakan. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan juga di dalam
kebutuhan akan keluarga kami, kebutuhan akan biaya daripada anak-anak kami. Tuhan, semuanya itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Satu keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak kurang tajam untuk mendengar akan jeritan hati kami. Dan Engkau adalah Allah yang tidak kurang panjang tangan untuk menolong kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepadamu. Ajarlah kami Bapa untuk senantiasa tunduk kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan akan Engkau di dalam menghadapi akan situasi saat ini. Bahkan juga kami berdoa untuk penemuan vaksin, bahkan uji cobanya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tim yang bekerja sama di dalamnya. Juga Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Kami juga senantiasa berdoa bagi setiap petugas medis, bahkan dokter di dalam merawat akan pasien-pasien daripada COVID-19 ini. Tuhan, juga Engkau yang menjadi pelindung bagi setiap mereka. Dan juga demikian dengan keluarga mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persiapan dan rencana gereja kami di dalam menghadapi new normal, di dalam membuka kembali akan ibadah offline di gereja. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat dan bijaksana. Kapan kami akan memulai kembali ibadah offline ini? Bahkan juga di dalam persiapan kami untuk menyiapkan segala protokol-protokol kesehatan. Juga Tuhan, Engkau yang menyertai. Terlebih setiap jemaat Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati akan persembahan ini supaya digunakan untuk pelayanan Tuhan. Baik di dalam gereja ini maupun pelayanan di luar gereja. Terlebih setiap kami yang telah memberikannya Tuhan. Engkau ajarlah kami senantiasa untuk belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Allah kita yang Tritunggal. Doksologi. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, serta penyertaan kuat kuasa dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian supaya terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mau tekun berdoa, bahkan berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.